Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janita Aisyah Purnama, NIM 2011290017 dari kelas 2A Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kota Bengkulu. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian intisari bab 3 dan 4 dari buku Rene Walek dan Austin Warren. Dengan judul bab 3-nya yaitu fungsi sastra dan bab 4-nya teori, kritik, dan sejarah sastra. Jadi, silakan simak video selanjutnya. Terima kasih. Bab 3 Fungsi Sastra. Dalam bukunya yaitu Premier for Critic, George Boas menguraikan bermacam-macam tujuan sastra dan tipe kritik sastra. Salah satunya yaitu puisi. Ia beranggapan bahwa puisi dianggap sejenis pengetahuan. Selanjutnya, konsepsi fungsi sastra yang dikenal dengan istilah katarsis yang berasal dari bahasa Yunani dan dipakai oleh Aristoteles dalam karyanya yaitu The Poetics dan mempunyai sejarah panjang. Perbedaan sejarah dan puisi menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, puisi lebih filosofis dari sejarah, karena sejarah berkaitan dengan hal-hal yang telah terjadi, sedangkan puisi berkaitan dengan hal-hal yang bisa terjadi, misalnya saja seperti hal-hal yang umum. Fungsi sastra yang pertama, menurut sejumlah teoretikus, adalah untuk membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Dengan demikian, istilah fungsi lebih cocok dikaitkan dengan tulisan-tulisan yang bernada apologetics atau membela, mencari alasan. Dan yang kedua, fungsi utamanya yaitu kesetiaan pada sifat-sifatnya sendiri. Bab 4 Teori, Kritik, dan Sejarah Sastra. Dalam sastra, terdapat istilah yang menggambarkan pekerjaan ilmuwan sastra adalah penelitian. Tetapi, istilah ini kurang tepat karena tekanannya pada bahan-bahan serta kurang membedakan bahan-bahan mana yang dicari dan mana yang sudah tersedia. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan studi karya-karya konkret disebut kritik sastra atau pendekatan statis dan sejarah sastra. Ada yang berusaha memisahkan sejarah sastra dari teori sastra dan kritik sastra. F.W. Bateson misalnya, mengatakan bahwa sejarah sastra menunjukkan A berasal dari B, sedangkan kritik sastra menunjukkan A lebih baik dari B. Hubungan yang pertama dapat dibuktikan, sementara yang kedua tergantung pada pendapat dan keyakinan. Ada alasan lain untuk memisahkan sejarah sastra dari kritik sastra, bahwa penilaian adalah hal yang penting tidak dapat disanggah, tetapi sejarah sastra mempunyai kriteria dan standarnya sendiri, yaitu kriteria dan nilai zaman yang sudah lalu. Sejarawan yang menolak pentingnya kritik sastra sebetulnya melakukan kritik sastra tanpa disadari. Kritik mereka tidak asli karena mengikuti standar tradisional dan reputasi saja. Contoh kritikus semacam itu adalah penggemar aliran romantik yang menutup mata terhadap semua ragam sastra yang lain, terutama sastra modern. Selanjutnya, kekebalan sejarawan sastra terhadap kritik sastra dan teori sastra adalah keliru. Karena setiap karya sastra yang ada tentu boleh disimak atau diobservasi oleh siapapun dan merupakan masalah artistik yang menarik untuk dipecahkan. Yang terakhir yaitu sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra karena sastrawan tidak akan tahu apakah karya itu asli atau tiruan dan karena buta sejarah ia cenderung salah dalam pemahamannya atas karya sastra. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian yang menonton mendapatkan tambahan ilmu dari video yang saya buat ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.